Sebelum kita bermain scuba, kita pertama harus mengecek kondisi masker. Ya, apakah maskernya ini masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau ini baru pada beli, yakin pada baik semua lah. Ya, tapi biasanya kalau sudah lama disimpan, ya pastikan masker dalam kondisi baik. Ya, yang pertama kita harus lakukan pemeriksaan visual, apakah ya ada yang sobek talinya atau sudah kaku, keras ininya. Ya, sehingga apa? Kalau kita ini sudah kaku keras bisa mengalami sebuah kebocoran. Sedangkan fungsi masker ini adalah untuk memudahkan kita melihat di dalam air. Mengurangi ketiduran, biasanya kita gunakan baby oil, sabun bayi. Ya, kenapa sabun bayi? Karena sabun bayi itu tidak perih. Saya biasa juga kadang kalau nggak ada baby oil, saya biasa pakai sampo. Cuman ya agak perih dikit ya biasa lah, ya kan. Tapi kalau alangkah baiknya yang baby oil. Jadi untuk mengurangi terjadinya pengembunan, jadi kita bersihkan dengan baby oil. Ya. Lalu ada snorkel. Ya, snorkel ini adalah fungsinya untuk memudahkan kita pada saat bernapas di atas permukaan air. Ya, snorkel ini. Kalau ini ada yang enggak. Ya, fungsinya apa? Apabila terjadi ada ombak dan lain sebagainya, ini untuk menghindarin langsung masuk ke dalam. Jadi fungsi dari snorkel ini adalah untuk memudahkan kita bernapas di atas permukaan air. Jadi bukan di dalam, tapi di permukaan air. Ya, kalau seandainya airnya segini, berarti seperti ini. Jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan berarti air akan masuk. Ya, kalau sudah air masuk berarti kita harus bisa membuangnya dengan cara disemburkan. Ya, sembur yang keras dia akan keluar. Airnya itu akan terbuang keluar. Ya, makanya kalau sudah berasa kok ada air, semburin langsung. Jadi jangan sampai keburu diminum. Ya, nanti kalau pengen minum jangan di air kolam, nanti berkurang. Nanti ada air aqua galon aja. Elastis ininya. Nah, karena apa? Nanti akan mempengaruhi posisi snorkel. Karena kalau sudah tidak elastis, dia akan seperti ini. Nanti posisinya tidak benar-benar nyaman pada saat digunakan. Dan namanya octopus dan monfish. Buat scuba sebelah kanan. Jadi biar tidak mengganggu pada saat kita gunakan. Makanya untuk snorkel letakkanlah di sebelah kiri. Ya. Tabung. Ya, silinder tabung. Nah, ini tabung yang kita punya tidak ada sepatunya. Ya, tidak ada sepatunya. Riskan keramik kolam pecah. Jadi fungsi sepatu ini adalah untuk melindungi benturan terhadap tabung dan dinding. Nah, ini tabung volumenya ini adalah 11 liter. Ya. Dia berisi udara bersih. Ya, di sini ada tekanan maksimalnya adalah ya yang biasa kita lakukan adalah 3.000 PSI atau 300 bar. Di diklat ini makanya di 230. Nah, 230 karena usia ya makanya terjadi pengurangan tekanan. Ya, tapi kalau masih baru sesuaikan nggak masalah. It's okay. Tapi kalau sudah ini udah uzur kita kurangin di 230 bar. Tapi kalau di sana kalau kita nyewa alat sengaja di sana di Pulau Seribu itu biasanya isinya malah 200 bar. Kalau katanya bilang rugi amat 200 bar, jadi lumayan kan 30 bar. Ya seharusnya kita bisa jelajahnya lebih lama, ya karena kurangnya 30 bar jadi lebih cepat waktunya. Nah, nanti ini masuk ke BCD. Nah, ini adalah selang tekanan tinggi. Ya, high pressure-nya ini adalah ini. Makanya patokannya di sini. Ini HP. Ya, high pressure. Nah, ini ada di sini. Yang lainnya adalah tekanan rendah. Kenapa berbeda warna? Karena yang warna kuning ini octopus ini digunakan untuk emergensi. Apabila badinya kehabisan udara, badinya ini bisa menggunakan yang octopus ini. Ya, makanya didesain warnanya terang. Biar badinya mudah melihat. Dan juga selangnya lebih panjang. Ya, selangnya lebih panjang. Makanya ini adalah untuk badi. Jadi untuk si user individu, gunakanlah yang warna hitam. Letakkanlah di sini di depan. Jadi intinya apa? Segitiga. Harus di area ini, segitiga ini. Silakan mau letakkan di mana, yang penting di segitiga ini, di depan. Jangan di samping ataupun apalagi di belakang. Jadi apabila badinya kehabisan udara, dia bisa langsung mudah mencarinya, bisa langsung dilakukan ini. Ya, bisa nanti diselipkan di depan sini selangnya. Ya. Nah, di sini ada 2 manometernya manual, dinolin lagi.
Ya, ini jarumnya ini bisa diputar 0 posisinya. Ya, untuk mengetahui kedalaman. Ternyata tadi saya menyelam maksimal berapa meter. Nah, bisa dilihat di sini. Kompensator dipes. Ya. Ini fungsinya sebagai membantu keterapungan kita. Ya, baik itu di atas pada saat dia permukaan air maupun pada saat di dalam air. Ya, untuk mencari buoyancy netral kalau sudah di dalam masuk ke dalam air. Nah, ini dengan BCD ini. Ya. Nah, BCD ini ya terdapat beberapa bagian. Ya, ini fungsinya adalah untuk membuang udara yang ada di dalam BCD. Nah, karena di sini ada tombol inflate dan deflate. Ini untuk mengisi udara, ini untuk membuang udara. Nah, pada saat kita masuk ke dalam air, ini bisa kita sebagai keterapungan. Kita isi udara, set, ini akan mengambang. Ya, ngambang. Nah, pada saat ngisi berlebihan, ya jangan takut juga, wah nanti meledak kalau kita ngisi berlebihan. Ini bisa akan keluar secara otomatis. Tapi jangan keseringan juga. Biasanya kalau kita seringan ngisi maksimal, ini yang jebol. Karena lem-lemannya juga nggak begitu kuat. Ya, 200 meter kecil ya. Kemarin yang saya sama orang pulau yang dive master ngambil berenang sejauh 400 meter selama 12 menit. Terus selanjutnya 800 meter selama 21 menit. Saya waktunya nggak ada kekejar, tapi yang penting sampai semuanya 400 sama 800 meter. Karena kalau main sprint udah kram duluan. Buoyancy netral, jadi kita melayang di kedalaman tertentu. Melayang, kita rencana gini. Kita akan merencanakan penyelaman. Kita akan menyelam di kedalaman 20 meter. Itu laut kedalamannya 40 meter. Kita akan menyelam di kedalaman 20 meter dengan lama 20 menit. Contohnya kan ada rencana penyelaman. Kenapa harus merencanakan penyelaman? Karena biar tidak terjadi dekompresi. Ya, kalau kita mengalami dekompresi, ya itu berbahaya. Kenapa? Darah kita masuk ada gelembung udara nitrogen. Ya. Makanya biar itu tidak terjadi dekompresi, kan kita makanya rencana penyelaman kita turun di dalam 20 meter. Terus dengan mengembangkan ini inflate dan deflate. Pertama, kita mau masuk, terus buang nih udara. Berarti BCD-nya kebuang dong, ya. Tapi ingat, jangan langsung buang full. Berarti kecepatannya slow. Kalau seandainya terjadi apa? Kalau kecepatan, turun kecepatan, ya paling minimal yang Anda rasakan adalah hilang keluarnya darah di hidung dan di telinga, minimal. Ya, mungkin bisa sampai hilangnya kesadaran. Makanya kecepatannya adalah kecepatan 8 meter per menit. Kecepatannya. Tidak boleh lebih. Ya. Nah, setelah kita di kedalaman yang kita inginkan, contohnya tadi 20 meter, stop. Kenapa? Diisi udara. Oh, ternyata naik, buang lagi dikit. Nah, cari sampai benar-benar ketemu buoyancy netral. Ciri-ciri seperti apa? Ciri-cirinya pada saat menarik napas, bagian kepala akan naik. Pada saat dihembuskan, akan turun. Ya, terus setelah sudah mendapatkan buoyancy netral, melayang, baru kita bisa melaksanakan kicking, bergerak. Nah, ini kemungkinan naik sama kemungkinan turun kecil. Karena apa? Kita sudah mendapatkan buoyancy netral. Tapi kalau kita belum mendapatkan buoyancy netral, kadang-kadang kita akan tanpa kita sadarin bergerak makin ke dalam. Itu namanya mencari buoyancy. Nanti kita praktekkan ini kedalamannya 3 meter, bagaimana kita melayang di kedalaman 1 meter aja. Jadi tidak seperti di keramik, tidak nempel keramik, ngambang di sini. Baru kita kicking. Nanti diajarin bagaimana cara buoyancy netral. Kalau di pencarian, kalau kita nggak dapat buoyancy netral gimana? Kita bisa terjebak dalam lumpur. Main masuk aja, kita nggak bisa mencari buoyancy netral, tiba-tiba masuk, kejebak dalam lumpur, kita nggak bisa keluar. Ya, makanya kita pada saat kita fungsinya adalah kita berada di atas lumpur, sembari meraba-meraba mungkin kondisi korban ada apa enggak situ. Ya, yang kita khawatirkan adalah masuk ke dalamnya itu, ya. 2 pemberat, ya. Tapi kalau saya menggunakan wetsuit, saya harus pakai 4 baru bisa masuk ke dalam air. Ya, ini satu pemberatnya adalah sekilo. Berarti ada 4 kilo. Ya, pemberat ini ada macam jenisnya, ada yang sabuk, ada yang tas. Nah, yang kita punya semuanya sabuk. Ya, pemberatnya. Kalau yang berbentuk tas ada lagi. Ya, prinsip pemberat ini adalah mudah dilepas sabuknya. Terjadi emergensi, ini pemberatnya bisa kita buang, kita lepaskan.
Ya, makanya pemberatnya prinsipnya udah dilepas. Terus bagaimana pakai pemberatnya? Ya ruku. Seperti ini. Tinggal dimasukkan. Kalau mau lepas tinggal lepas saja. Ya. Ada yang belum? Kali apa? Wet sheet. Wah, wet sheet. Banyak yang kejadian kebalik. Ya. Yang pertama patokannya emang nggak selamanya sleting itu ada di belakang. Ada juga di depan memang ada. Patokannya apa? Kalau dia sletingnya ada tali, rata-rata ada di belakang. Kenapa? Untuk memudahkan penarikan. Tapi kalau sletingnya nggak ada tali, depan. Itu patokan pertama. Terus patokan kedua posisi dengkul. Ya, ini harus di depan. Jangan ditaruh di belakang. Ya, sama sikunya juga. Ya, jangan sampai nanti diingatin sama instansi lain, Pak, wetsuitnya kebalik. Gitu. Ya. Lalu ini ada kompas. Nah, kalau kompas ini dalam air melaksanakan sebuah pencarian. Ya. Nah, kita biasa di zona pencarian, ya. Ini biasa metode sisir. Nyisir dari titik A ke titik B, terus nyisir. Kalau seandainya jarak pandang terbatas, palingnya kita memiliki pedoman arah tujuan, laut. Walaupun terang di laut, tapi kan kita nggak ngerti utara mana, selatan mana, timur mana, barat mana. Makanya dengan menggunakan kompas ini, ya, kita bisa ngikutin arah. Wah, sehingga sesuai. Jadi nyisirnya nggak berantakan. Kalau rencana nyisirnya dari utara ke selatan, selatan ke utara, terus akhirnya karena nggak bawa kompas ngawur. Tapi sama nyisir, tapi nyisirnya berantakan. Ya, nah ini sebagai benar-benar untuk menentukan arah tujuan. Ada beberapa metode, ya metode yang mengikatkan si rescue-nya ke atas dengan menggunakan tali, ya gatland. Ya, jadi kemana lo, mau kemana lo, biar nggak jauh-jauh, tarik, ya kan kalau kejauhan. Mungkin seperti itu. Ya pertama bisa, boleh dilakukan seperti itu. Pertama apa? Pertama mungkin menganalisis sebuah resiko. Wah, dia udah berpikir bawahnya banyak lumpur. Terus yang kedua, bawahnya banyak ranting sehingga si rescue bisa kejebak. Bisa kemungkinan, bisa menggunakan seperti itu. Ya, dengan menggunakan, jadi apabila ada masalah mungkin isyarat, kalau saya kedut tek-tek 2 kali atau 3 kali, tarik, intinya ada komunikasi isyarat lah. Itu bisa seperti itu, dengan seperti itu. Cuman juga jangan diikutin juga. Pakai perahu karet diikutin dong kemana. Enggak, berarti kan metode pencariannya tidak dimainkan. Kan metode itu ada pola satu arah. Pola satu arah berarti dari titik A ke titik B. Ya, ini biasa dilakukan penyisiran seperti itu. Lingkaran ini biasanya digunakan di danau, di mana tidak ada arus. Berdasarkan informasi, Pak, korban terakhir dia di situ bener, dia pakailah perahu karet. Di sini, ya bener sih, langsung lego jangkar, des, lego jangkar, turunin, jangkar engkor, ya, nggak larat, kali gunakanlah metode jangkar. Itu biasanya digunakan yang tidak ada arusnya. Atau selain menggunakan jangkar juga bisa menggunakan orang, ya. Ini kasih tali, ini orang, muter. Ya, ngikutin. Nah, ini adalah pola pencarian. Tinggal tergantung mau pakai pola yang mana. Yang biasa digunakan, yang paling sering digunakan arah lingkaran. Kalau di laut biasanya pasti menggunakan sungai, laut yang ada arus pasti ini. Tapi kalau yang tidak ada arus, ini.